kurang kedengeran nih semangatnya nih. Coba nih yang masih ngantuk, yang masih rebahan, coba ya dikumpulin semangatnya. Kita mau seru-seruan nih, Baktian Jumat hari ini. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Halo. Shalom. Iya. Udah makin semangat nih aku dengar-dengar teman-teman nih. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan, namaku Bella Zipora dari Angkatan 2020. Di sini aku sebagai worship leader yang akan memandu kebaktian Jumat kita sampai akhir nanti. Nah, teman-teman, kebaktian Jumat kita pada siang kali ini akan dibawakan oleh Pak Adi dengan tema berpengharapan kepada Tuhan dengan judul Not For God yang diambil dari Matius 19 ayat 26. Bisa dilihat ya di Alkitab masing-masing, isinya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, itu tuh nanti yang akan dibawakan oleh Pak Adi. Sebelum kita lebih lanjut lagi kebaktian Jumat kita pada siang hari ini, aku himbau untuk teman-teman yang belum on cam, yuk kita on cam yuk, biar suasana makin lebih seru lagi. Dan aku juga menghimbau untuk teman-teman mematikan mikrofonnya guna menjaga kekondusifan kebaktian Jumat kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai lebih lanjut kebaktian Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari pagi tadi hingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau masih memberikan nafas kehidupan dan kesempatan bagi kami semua untuk berkumpul, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang disampaikan pada hari ini, berkatilah agar masuk ke dalam hati kami dan kami menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, marilah kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Sebelumnya teman-teman on cam dulu ya, yang belum on cam, biar kita bisa saling kenal dan biar kita makin seru nih puji-pujiannya. Berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Sampai selamanya. Untuk selamanya. Lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, teman-teman, aku lihat nih makin semangat nih tadi nyanyiin lagu. Selanjutnya kita bakal nyanyi lagi nih, tapi sebelumnya aku mau himbau sama teman-teman yang belum on cam, yuk kita on cam dulu biar kita makin seru-seruan nih di lagu kedua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pastinya setiap kita pernah mengalami setiap masalah ataupun perkara yang bahkan kita pikir kita nggak akan bisa ngelewatinnya. Tapi ternyata kalau kita lihat, kita kilas balik lagi, ternyata masalah itu bisa kita hadapin. Karena apa? Karena kita udah diciptakan lebih dari pemenang. Karena kita udah diciptakan lebih dari pemenang, yuk kita sama-sama angkat satu lagu pujian yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa
Oke teman-teman, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita biar kita bisa lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Baik teman-teman, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mulainya dengan doa. Kepada Pak Adi, waktu dan layar aku persilakan. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kami nyatakan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Maka saat ini taburilah kami dengan firman-Mu, sehingga kami semakin memiliki pegangan hidup yang kuat dalam kehidupan kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan biarlah nama Tuhan dapat dimuliakan melalui sikap hidup kami berdasarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-26. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan juga melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ya,
Bro, sis, masih ingat minggu lalu saya membawakan firman Tuhan apa yang ikut di kebaktian minggu lalu? Mungkin masih ada yang ingat? Ada yang minggu lalu ikut ibadah? Masih ingat? Ya, apa firman Tuhan yang saya bawakan di minggu lalu? Masih ingat nggak? Tentang khawatir, Kak. Tentang kekhawatiran. Oke. Lalu saya ambil contoh. Masih ingat contohnya apa? Minggu lalu? Thomas Alva Edison, Pak. Thomas Alva Edison. Ya. Thomas Alva Edison. Orang bilang dia orang yang bodoh. Orang bilang dia tidak secerdas orang yang lain. Dia ada di bawah rata-rata. Tetapi apa yang dikatakan orang berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan Thomas Alva Edison. Orang boleh bilang bahwa Thomas Alva Edison anak yang bodoh. Anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Anak yang nilainya selalu jelek. Tetapi bagi Tuhan, enggak. Si Thomas Alva Edison bisa kok. Laga nama aku anjir. Apa ini? Oke. Jadi Thomas Alva Edison ini ternyata bagi Tuhan dia punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, bahkan melampaui apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Bagi manusia, bagi orang, mungkin mereka mengatakan nggak mungkin Tommy jadi orang pinter. Nggak mungkin Tommy akan berhasil. Tapi nyatanya apa? Tuhan bisa mengubah Tommy sedemikian rupa dan Tommy melampaui batas yang diberikan oleh manusia. Gitu. Bahkan apa yang dia ciptakan sampai sekarang kita masih mempergunakannya. Bro, sis, artinya apa? Kamu jangan khawatir dengan hidup. Kamu jangan sampai mengatakan bahwa aku tuh nggak mampu. Aku nggak bisa apa-apa. Atau kamu mengatakan bahwa apa sih yang akan terjadi dalam hidupku di masa yang akan datang? Aduh, sekarang pandemi. Pasti ini nanti jadinya nggak baik. Apa yang aku harapkan, apa yang aku cita-citakan nggak bisa aku terima dalam hidupku. Mungkin kita berpikir seperti itu. Akhirnya membuat kita apa? Down sendiri. Gitu. Oh iya ya, karena pandemi ini aku nggak bisa tatap muka. Oh iya, karena pandemi ini nanti aku nggak bakalan bisa jadi hakim. Aku nggak bisa jadi jaksa. Aku nggak bisa jadi pengacara dan lain sebagainya. Misalnya kita bisa berpikir ke sana. Atau kita berpikir kemampuan diri kita sendiri yang tidak sehebat orang-orang di sekitar kita. Teman-teman yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik, teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dosen dan sebagainya, sementara kita nggak bisa. Kalau kita menjadi minder, apakah aku bisa menjadi seperti mereka? Apakah aku bisa dan mampu untuk menjadi apa yang aku cita-citakan dan harapkan selama ini? Apakah aku bisa untuk dapat menjadi orang yang diharapkan oleh orang tuaku? Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam diri kita, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita patah semangat. Nah, bro, sis, hari ini kita belajar dari firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Matius 19 pasal yang ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 sebenarnya bicara tentang bagaimana orang itu bisa masuk surga, gitu. Karena LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Orang Muda yang Kaya, gitu. Nah, bagaimana dia bisa masuk surga nanti teman-teman bisa membaca sendiri di dalam Alkitabnya masing-masing, nanti di rumah atau kapan kalau bisa membaca gitu. Jadi saat itu ada pertentangan pemahaman antara Yesus dengan orang-orang di sana, dengan orang banyak yang ada di sana.
Orang mengatakan bahwa nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Atau bahkan anak muda, orang muda itu sendiri juga mengatakan, aku sudah membagikan segala sesuatu pada orang. Aku nggak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, apakah bisa masuk surga gitu? Singkat cerita, Yesus mengatakan kepada banyak orang, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Dan di sana dikatakan bahwa siapa yang bisa diselamatkan. Ada pemahaman bahwa yang boleh diselamatkan dan yang bisa diselamatkan oleh Allah itu hanya orang Yahudi. Di luar Yahudi tidak bisa. Ada pemahaman saat itu seperti itu. Nah, Yesus mencoba untuk memecahkan pandangan ini, memecahkan mindset orang bahwa yang bisa diselamatkan oleh Allah hanya orang Yahudi. Enggak. Semua orang, semua bangsa itu bisa tetap diselamatkan oleh Tuhan. Yang dipikir oleh manusia itu enggak mungkin diselamatkan, tapi bagi Allah kalau dia sudah memilih orang, ya dia bisa diselamatkan. Itu hal keselamatan. Siapa yang berhak mendapatkan berkat? Orang berpikir yang boleh mendapatkan berkat hanya orang Yahudi. Sementara di luar Yahudi nggak boleh lagi mendapatkan berkat. Kalau teman-teman ingat ada cerita juga ketika ada seorang Samaria, perempuan Samaria yang minta tolong kepada Yesus. Yesus, anakku kerasukan setan. Gitu. Murid-murid Yesus bilang apa? Kamu nggak boleh deket-deket sama Yesus. Yesus, jangan mau. Kenapa? Ini orang Samaria, dia bukan Yahudi Yesus. Gitu. Lalu Yesus memberikan gambaran kepada murid-muridnya yang mengikuti dia saat itu, mengatakan apa? Tidak baik memberikan roti kepada seekor anjing itu loh, teman-teman itu. Nah, itu sebenarnya dia mau menyindir para murid dan juga orang-orang yang mengikuti dia bahwa di luar Yahudi itu nggak berhak mendapatkan berkat gitu. Lalu wanita itu mengatakan, iya, tetapi anjing ini mau kok makan dari remah-remah yang jatuh dari meja. Gitu. Enggak apa-apa Tuhan, beri sedikit aja, turahane saja begitu. Sedikit aja enggak apa-apa, aku mau menerima. Akhirnya Tuhan memberikan itu, Yesus memberikan berkatnya pada orang itu. Yesus mau mengajarkan kepada banyak orang apa? Bahwa Tuhan itu enggak pilih-pilih gitu. Tuhan itu tetap memberikan berkatnya, Tuhan itu tetap memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk banyak orang, semua bangsa diberkati. Nah, lebih daripada itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Perhatikan juga ketika saya memberikan banyak contoh dari Alkitab. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka sampai di tepi laut, gitu. Dan laut ini kan pasti dalam begitu. Nah, mereka berpikir bahwa aduh, udah selesai deh, kita nggak bisa lari. Belakang mereka itu prajuritnya Fir'aun. Udah kita bakalan kembali ke tanah perbudakan. Kita udah nggak bisa lari. Kalau kita maju, kita mati. Karena kita akan tenggelam di laut. Kalau kita mundur, artinya kita menyerahkan diri kepada Fir'aun dan kita masuk lagi ke tanah Mesir. Kita jadi budak lagi. Mereka berpikir ini udah nggak bisa lagi gitu. Tapi apa yang dilakukan Allah? Perhatikan saudara. Siapa yang membelah laut? Ada yang tahu? Siapa yang membelah laut? Ada yang mau jawab? Siapa Nabi membelah? Musa. Bukan. Oke. Melalui yang membelah laut adalah Tuhan, bukan Musa. Musa hanya berdoa, bro, sis, oke ya, ya di sini. Jadi Musa tugasnya berdoa, tetapi yang membelah laut adalah Tuhan, gitu. Ya, nanti kalau ngajar sekolah minggu, tolong kasih tahu ya, yang membelah laut itu Tuhan, bukan Musa, gitu. Nah, begini. Jadi ketika orang dan manusia berpikir bahwa nggak ada jalan lagi. Bahkan saya yakin Musa saat itu yang dia adalah manusia biasa pun, dia sempat berpikir, aduh bagaimana? Makanya dia berdoa. Tuhan nggak mungkin aku membawa 600.000 orang ini untuk menyeberangi laut, mati mereka. Tuhan aku nggak mungkin membawa mereka kembali lagi ke Mesir. Mereka akan diperbudak lagi. Maka Musa di situ berdoa, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan tiba-tiba berhembuslah angin membelah lautan itu. Jadi yang membelah laut adalah Tuhan. Bagi manusia nggak mungkin. Bagi manusia ini sudah titik akhir. Nggak bisa lagi. Tetapi bagi Tuhan masih ada jalan.
Dia memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi umat pilihannya. Ketika bangsa Israel menyeberangi laut, sudah sampai di seberang sana, mereka ada di padang gurun. Di padang gurun mereka mulai kehabisan air. Mereka mulai kehabisan makanan yang mereka bawa dari Mesir. Mereka berpikir, aduh mati deh. Udah nggak bisa lagi. Musa, apakah engkau membawa kami ke sini itu untuk membunuh kami? Mereka sampai begitu. Mereka sudah nggak percaya lagi dengan pertolongan Tuhan. Mereka nggak percaya lagi apa yang disampaikan Musa kepada mereka. Aduh, ini Musa paling membuat kami mati di sini kok. Kami dan ternak-ternak kami semuanya akan mati di sini. Udah selesai dan tidak ada jalan lain. Kenapa? Bekal mereka habis, bro, sis. Gitu. Tapi apa yang dilakukan Allah bagi mereka? Tuhan mendatangkan roti mana, Tuhan memberikan air dari gunung batu yang biasanya nggak ada air, itu dipukul pakai tongkatnya Musa, keluarlah air di sana. Gitu. Ada jalan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah semua menjadi mungkin. Bro, sis, mungkin kita juga sedang dalam situasi dan kondisi khawatir. Kita mungkin sedang dalam kondisi yang sulit mau bergerak ke depan bagaimana dan sebagainya. Di depan, masa depanku gelap. Kenapa? Pandemi kok. Kita nggak tahu selesai sampai kapan pandemi ini. Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, banyak usaha dilakukan oleh negara-negara. Toh sampai sekarang belum selesai juga. Bisakah aku kuliah lagi? Tatap muka. Bisakah aku menyelesaikan kuliahku dengan baik? Bisakah aku nanti mencapai apa yang aku harapkan dan aku inginkan? Kekhawatiran, kecemasan mungkin sedang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nggak mungkin bisa deh aku ini nanti lulus. Nggak mungkin bisa deh aku membanggakan orang tuaku. Mungkin mulai muncul seperti itu. Tapi melalui firman Tuhan ini, bro, sis, yuk kita kembali diingatkan sebenarnya bahwa apa yang dianggap tidak mungkin bagi manusia, itu ternyata mungkin bagi Tuhan. Minggu lalu saya mengatakan kepada kalian semua, banyak orang yang pengen masuk ke Undip, ribuan bahkan puluhan ribu orang di Indonesia kepengen masuk Undip. Tapi lihat, hanya berapa yang bisa masuk? Pengen masuk ke fakultas hukum misalnya, seperti kalian. Ribuan orang kepengen masuk. Tapi lihat, hanya kalian yang diterima di sana. Ada apa? Saya mau bilang apa di situ? Ada rencana Tuhan bagi kehidupan. Dan kalau Tuhan sudah punya rencana, nggak mungkin Tuhan berhenti di situ merencanakan sesuatu. Nggak mungkin Tuhan itu akan berhenti. Aduh, ada pandemi. Ya udah, maaf ya, rancanganku nggak jadi deh tak berikan ke kamu. Nggak mungkin. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, Tuhan punya jalan keluar. Yang kamu anggap, aduh aku kalau maju nih mati nih. Aku kalau maju masuk ke laut nih, mati nih, nggak bisa nih. Aku udah nggak bisa kemana-mana lagi. Bagi Tuhan masih ada jalan, bro, sis. Gitu. Jadi saya mau bilang, kalau kamu sudah dipilih Tuhan, berarti ada rencana Tuhan untuk masa depan. Kamu mungkin merasa bahwa aku terbatas dalam kemampuanku, dalam aku berpikir, dalam aku berkarya, aku sangat terbatas. Tuhan nggak punya batasan seperti manusia. Kamu bisa dijadikan lebih lagi daripada apa yang kamu pikirkan sekarang. Saya beri contoh kemarin, Thomas Alva Edison. Mungkin dia sendiri merasa aku nggak bakalan bisa kayak teman-temanku lagi. Mungkin dia merasa seperti itu, ada waktu-waktu tersendiri. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan buat dia. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan bisa ubahkan. Kenapa? Ada rencana Tuhan bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Buat kamu pun, bagi kita semua, Tuhan juga punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan nggak mungkin. Hari-hari depan yang gelap dan sebagainya. Kita nggak bisa berbuat banyak. Ingat, selalu ada jalan yang Tuhan berikan untuk kita. Selalu Dia bukakan jalan dengan cara yang tidak kita pikirkan. Bagaimana Dia membelah lautan. Bagaimana Dia memberikan makan melalui embun pagi.
bagaimana dia memberikan minum melalui air yang keluar dari gunung batu dan sebagainya. Ada cara yang Tuhan berikan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau bangsa Mesir, kalau bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dan sampai ke tanah perjanjian, artinya juga Tuhan akan membawa engkau pada cita-cita dan harapanmu ke depan. Percaya, banyak jalan yang pasti Tuhan pakai untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupanmu. Yuk bro, sis, nggak perlu cemas dengan kemampuanmu. Nggak perlu khawatir dengan kemampuanmu. Nggak perlu khawatir dan cemas dengan masa depanmu. Tuhan sudah menunjukkan kok. Kamu tinggal lihat ke belakang lagi. Bagaimana kamu bisa kuliah di sini. Bagaimana kamu dari SD, SMP, SMA. Sekarang kamu bisa kuliah di sini seperti yang kamu harapkan. Bagaimana orang tuamu bangga kamu bisa masuk ke Undip dan sebagainya. Karena siapa? Karena Tuhan beri jalan. Kemudahan-kemudahan. Artinya ke depan pun Tuhan pasti memberikan kemudahan-kemudahan bagi kamu. Nggak usah khawatir dengan masa depanmu. Nggak usah khawatir dengan kemampuanmu. Pasti di dalam nama Yesus, kamu bisa meraih apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu cita-citakan. Yang penting bagi kita adalah berusaha. Lakukan saja yang terbaik. Keputusan ada di tangan Tuhan. Tapi Tuhan selalu memperhitungkan segala usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terus dekat sama Tuhan, terus berdoa, terus beribadah. Maka apapun yang kamu usahakan pasti akan berhasil. Nah, sebagai ayat penutup, saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan kalimat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kamu selalu dekat sama Tuhan, kalau kamu punya keintiman dengan Tuhan Yesus, apapun yang kamu lakukan pasti berhasil. Selamat merenungkan firman Tuhan, tidak perlu untuk cemas lagi, nggak perlu khawatir lagi dengan kemampuanmu, nggak perlu khawatir dengan masa depan. Mau pandemi kayak mau enggak kayak, Tuhan sudah punya rencana yang terindah buatmu. Apa yang engkau pikirkan nggak mungkin, bagi Tuhan bisa mungkin. Selamat menjalani kehidupan dengan percaya pada Tuhan, hilangkan kekhawatiranmu, keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, sampai di sini firman Tuhan sebagai pengantar untuk kita berdiskusi dan bertanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Bella ya sebagai pembawa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adi atas firman yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita bakal ada sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi bagi kakak, abang, dan teman-teman yang ingin bertanya, yang masih bingung, bisa langsung raise hand terlebih dahulu, atau jika nggak bisa raise hand atau on mic, bisa langsung tuliskan di kolom chat Zoom ya.
Sekali lagi kepada kakak, abang, dan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat Zoom. Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Pertanyaan saya, Pak, kenapa ya Pak setiap manusia itu sering sekali menyalahkan kalau ada misalnya masalah, terus sering menyalahkan Tuhan gitu. Padahal mereka eh, tidak, padahal mereka itu sebenarnya itu ditolong Tuhan, bukan malah dia eh, bukan malah membuat manusia tersebut menjadi jatuh ke dalam yang buruk kan Pak. Tetapi juga kenapa juga manusia itu tidak mensyukuri hal-hal kecil yang diberikan Tuhan, padahal kan Tuhan udah memberikan kita nafas kehidupan, itu kan sudah lebih dari cukup untuk mensyukuri setiap apa yang akan ada. Tuh Pak. Oke, langsung saya jawab ya, Bel. Iya, boleh Pak Adi. Oke, ya. Kenapa manusia suka menyalahkan Tuhan? Ya, itu karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kenapa saya katakan begitu? Perhatikan, mengapa manusia saling menyalahkan? Karena mereka jatuh dalam dosa. Pada awal manusia jatuh dalam dosa dulu. Ketika Tuhan bertanya, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Apa yang dilakukan Adam? Wanita itu yang membujuk saya untuk makan. Hawa, kenapa kamu makan? Ular itu yang membujuk saya untuk makan. Nah, jadi tadi yang tanya siapa? Nadia ya? Iya Pak. Ya, karena manusia itu jatuh dalam dosa, maka muncul juga bibit-bibit untuk menyalahkan pihak lain, termasuk menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, manusia punya bibit untuk menyalahkan pihak lain termasuk Tuhan. Nah, kalau sampai manusia itu menyalahkan Tuhan, ya itu karena dia sebenarnya sedang dilingkupi dengan dosa tadi. Itu yang pertama mau saya sampaikan. Yang berikutnya, kenapa dia menyalahkan Tuhan? Karena dia tidak melihat segala sesuatu itu adalah rancangan dan rencana Tuhan. Kalau dia bisa melihat segala sesuatu itu adalah rancangan Tuhan, maka segala sesuatu justru menjadi puji-pujian bagi Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan. Pada saat Maria Magdalena bersama dengan wanita yang lain ada di depan kubur Yesus, saat mereka menangis, mereka mencari keberadaan Yesus. Malaikat Tuhan datang, lalu mereka sempat menyalahkan malaikat itu. Di mana Yesus? Di mana Tuhanku? Gitu. Dengan nada yang keras karena mereka berpikir bahwa Yesus hilang. Tapi malaikat itu mengatakan apa? Ingatlah apa yang dia sampaikan kepadamu saat masih di Galilea. Garis bawahi kata ingatlah. Ingatlah apa yang dia katakan saat masih di Galilea. Ingatlah artinya, ayo flashback ke belakang. Ingat. Begitu mereka mengingat apa yang pernah terjadi, mereka nggak lagi sedih, tetapi mereka percaya bahwa, oh iya benar,
Yesus itu sudah bangkit. Jadi dengan mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat di masa-masa sebelumnya, itu akan membuat seseorang tidak lagi menyalahkan Tuhan. Tetapi justru dia mengucap syukur berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Contoh yang bisa kita lakukan sekarang. Ingat, usia kalian sekarang berapa? Sekitar 20 tahun. 20 tahun sudah Tuhan memberkati kamu. 20 tahun loh. Ini pandemi baru 2 tahun gitu. Enggak sebanding sebenarnya. 20 tahun aku diberkati Tuhan. 2 tahun pandemi aku masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Memang suasana dan situasinya berat, tapi aku masih bisa kuliah. Aku masih bisa beraktivitas. Ketika mengubah mindset seperti itu dan mengingat bahwa ini semua adalah rencana Tuhan, nggak jadi kita menyalahkan Tuhan. Tetapi apa? Justru mengucap syukur kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang kadang-kadang belum terhitung oleh kita. Karena kita nggak bisa mengingatnya. Bagaimana kesehatan yang diberikan, bagaimana engkau masih bisa bangun pagi, bagaimana engkau masih bisa kuliah, bagaimana engkau masih bisa Zoom meeting dan sebagainya. Itu berkat Tuhan semua. Kalau engkau hitung itu semua, nggak ada lagi kamu menyalahkan Tuhan. Adanya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi begitu, Nadia, ada 2 hal yang membuat kita itu kadang-kadang menyalahkan Tuhan itu tadi. Satu, karena sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita tidak mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Gitu. Mungkin begitu, Nadia. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, teman di antara teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aku izin masuk ya, Bel. Oke, gini Pak Adi, saya ingin bertanya. Nah, kita ini kan sebagai orang percaya, pasti kita udah tahu lah, ya kan Pak, kalau misalnya kekhawatiran itu sesuatu hal yang nggak perlu kita pikirkan, karena ibaratnya kita udah ngerti lah teori-teori gimana tentang firman Tuhannya. Tapi kenapa orang masih bisa merasakan khawatir, Pak? Padahal dia tahu, dia itu punya Tuhan yang luar biasa. Apakah itu suatu kesalahan, dan gimana ya Pak kira-kira cara mengatasinya? Oke, ya. Cynthia Gloria Samosir ya. Cynthia, gini. Saya kembali ke minggu yang lalu. Saya sampaikan bahwa kekhawatiran dan kecemasan itu adalah bagian dari hidup manusia. Nggak bisa dihilangkan. Jadi secara manusiawi semua orang itu punya yang namanya kekhawatiran, kecemasan akan hidupnya. Nggak bisa dihilangkan. Lalu saya sampaikan di renungan saya yang kemarin bahwa ketika kekhawatiran dan kecemasan itu nampak, apakah keberanian hilang? Tidak. Keberanian itu juga bagian dari kehidupan manusia. Keyakinan akan pertolongan Tuhan pun itu juga bagian dari hidup manusia. Jadi dua-duanya ini sama adanya di dalam hidup manusia, tidak pernah hilang. Jadi keyakinan ada, kekhawatiran pun ada. Lalu bagaimana posisinya ketika kekhawatiran itu muncul? Posisinya ini kekhawatiran muncul, keberanian tertutup oleh yang namanya kekhawatiran. Jadi keberanian ada, tetapi tertutup oleh kekhawatiran. Tapi saat keberanian itu ada, di mana kekhawatiran? Tetap ada. Tetapi dia tertutup oleh keberanian kita. Sehingga menjadi pilihan bagi kita. Mau percaya, yakin, berani, atau mau khawatir. Karena ini 2 sisi yang tidak bisa hilang dari kehidupan manusia. Ketika kita khawatir, salah enggak? Enggak salah, Cynthia. Itu manusiawi. Ketika kita cemas, salah tidak? Tidak.
Tetapi tadi saya bilang, kalau kecemasan muncul, keberanian itu hanya tertutup. Ayo segera deh ganti keberanian yang di depan, maka hilanglah atau tertutuplah kecemasan atau kekhawatiran kita. Triknya hanya di situ sebenarnya. Ketika ada keberanian dan keyakinan, kecemasan tertutup. Gitu. Jadi nggak salah, nggak dosa. Gitu. Begitu, Cynthia. Oke, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Ya, itu muncul dengan sendirinya kok. Pak Adi pernah cemas nggak? Oh sering saya cemas. Pak Adi pernah khawatir? Oh pernah. Sangat khawatir pun pernah. Gitu. Tapi kemudian saya sadar bahwa harus segera saya tutup. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Makanya sering saya dengar khotbah-khotbah atau teman-teman memberikan renungan itu. Kalau orang khawatir itu doanya adalah, Tuhan, aku punya masalah yang besar, kan gitu. Tapi kalau orang yakin dan berani, doanya dibalik. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Mirip kok. Yang satu, Tuhan, aku punya masalah yang besar karena khawatir. Tapi orang yang berani dan yakin, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Gitu, Cynthia. Baik, terima kasih kepada Pak Adi. Selanjutnya, sebagai respon firman kita, marilah kita mendengarkan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu.
Baik, untuk menutup sesi firman kita kali ini, aku persilakan kembali kepada Pak Adi untuk menutupnya dengan doa. Kita bersama berdoa. Kecemasan dan kekhawatiran muncul dalam kehidupan kami di saat kami kurang percaya diri, dan kami melihat situasi dan kondisi saat ini yang sangat tidak menguntungkan bagi kami. Tetapi kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon ketika kekhawatiran, kecemasan muncul dalam hati, dalam pikiran dan diri kami. Mampukan kami untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami anggap tidak mungkin, semuanya bisa menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Kami hanya bisa bersandar dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan tangan-Mu. Masa depan kami, harapan kami, dambaan kami serahkan semua dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Kami terus berusaha untuk memuliakan nama-Mu melalui sikap, melalui tutur kata, melalui pikiran, dan segala sesuatu yang dapat kami lakukan. Kami percaya hari depan kami penuh dengan harapan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan pasti dapat memberikan apa yang menjadi dambaan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang luar biasa, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Adi yang telah membawakan firman yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat nih bagi aku dan teman-teman. Aku sedikit izin menyimpulkan, kalau misalnya kita jangan lagi khawatir, jangan lagi kita insecure, karena Tuhan udah punya rencana untuk kehidupan kita masing-masing. Dan Dia itu nggak terbatas nih, jadi kita nggak boleh lagi ya khawatir lagi. Nah, teman-teman, karena kita udah mendengarkan firman Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak-kakak pengurus. Kepada kakak-kakak pengurus, aku persilakan. Oke, thank you Bella. Sebelumnya, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat Pak Adi atas kebersediaannya untuk kembali menyampaikan firman pada kami, anak-anak PMKFH Undip. Semoga apa yang difirmankan dapat menjadi pedoman hidup bagi kami anak-anak PMKFH Undip. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya dalam kebaktian Jumat siang hari ini. Semoga setiap keju pada hari Jumat di setiap minggunya kita bisa beribadah bersama kembali. Untuk pengumuman hari ini, yang pertama akan ada tentang persembahan kebaktian Jumat PMKFH Undip. Jadi buat teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, bisa mengumpulkan melalui ATM BCA dengan nomor rekening yang tertera atau dapat melalui aplikasi Dana dan OVO yang terdapat pada layar teman-teman ini. Silakan David. Oke, thank you David. Oke, selanjutnya akan ada tentang form pokok doa dan kritik saran dari PMKFH Undip. Untuk teman-teman semua, mungkin akan menemukan dua link yang berbeda ya di chat box nanti. Jadi, link form pokok doa dan kritik saran akan dipisah. Dan buat teman-teman yang punya kritik saran terkait keju atau yang lainnya, bisa segera isi link kritik sarannya. Untuk teman-teman yang juga punya doa atau mungkin butuh bantuan doa atau punya kerinduan untuk didoakan, bisa banget ngisi di form pokok doa yang ada di link chat Zoom itu juga. Untuk form doa ini teman-teman nggak perlu khawatir bila mana ingin mencantumkan nama dan identitas, karena formnya bakal dijaga banget kerahasiaannya sama tim-tim teman-teman kerohanian. Selanjutnya tentang pelayanan kebaktian Jumat Keju PMKFH Undip 2021. Buat teman-teman yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumat, dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan Keju, atau bisa juga melalui DM setiap OA PMKFH Undip. Yang selanjutnya ada tentang sosial media PMKFH Undip. Jadi buat teman-teman yang bingung nih, mau cari kemana ya info tentang PMKFH Undip, itu teman-teman bisa akses sosial medianya di Instagram dan juga ada Line.
Dan buat teman-teman yang mungkin tadi telat kejunya atau ketinggalan keju, nggak usah khawatir karena bisa banget lihat rekaman kejunya di YouTube PMKFH Undip. Selanjutnya tentang Persekutuan Umum PMKP Universitas Diponegoro 2021. Mungkin teman-teman masih ingat nih, minggu lalu kita ada visitasi dari PMKP Diponegoro yang mengundang kita untuk ikut acara mereka. Jadi persekutuan ini bakal diadakan hari Sabtu banget, tanggal 18 September 2021, pukul 15 WIB. Dengan pefirmannya bakalan diisi oleh Bapak Pendeta Marojahan Sijabat. Untuk teman-teman yang bisa hadir, bisa langsung datang ke official account PMKP maupun official account PMKFH Undip untuk mendapatkan link Zoom-nya. Oke, mungkin itu aja dari pengumuman kami hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekali lagi. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Oke, teman-teman, sedikit ada pengumuman tambahan. Kita ada kedatangan dari teman PMKK Psikologi. Kepada teman-teman PMKK Psikologi, waktu dan layar kita persilakan. Oke, shalom PMKFH. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena belum bisa on cam, apalagi karena kalau barengan sama on mic itu takutnya aku putus-putus. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kami dari PMKK Psikologi Undip dengan aku Kartika Sandrauli Simanjuntak dan ada Dian Angelina. Halo Dian. Halo Kak Kartika. Oke, jadi ingin menyampaikan sedikit bahwa sebenarnya kami mengadakan visitasi atau kunjungan di setiap PMK-PRMK yang ada di Undip melalui ibadah persekutuan rutin yang diadakan masing-masing. Salah satunya adalah PMK Fakultas Hukum ini. Oke, boleh langsung dilanjut, Dian? Shalom semuanya, terima kasih ya buat waktunya. Jadi kami di sini tuh mau kenalan sekaligus promosi tipis-tipis itu tentang program kerja terbaru PMKK Psikologi 2021. Apa sih? Duluan dulu. Psychology Christianity Webinar. Jadi kami mau promosi tentang kegiatan PJW ini. Kami itu mengambil tema resiliensi sebagai topik yang nantinya akan dikaji nih dari dua perspektif. Dan pastinya kalau dari dua perspektif mendatangkan dua pembicara yang hebat. Dari satunya dari dosen psikologi, satunya dari pendeta. Nah, nantinya akan dikaji mengenai tema resiliensi ini menurut pandangan psikologi maupun menurut pandangan nilai-nilai Kristen. Terus nanti kita juga cari-cari nih, apa sih hubungannya antara kedua itu? Bisa di next, Kak. Oke, seperti yang udah disebutkan Dian, Psychology Christianity Webinar atau yang disingkat dengan PCW merupakan webinar pertama yang diadakan oleh PMKK Psikologi Undip dengan tujuan untuk mengkaji mengenai kaitan antara ilmu psikologi dengan kekristenan. Adapun tema yang kami angkat adalah resiliensi, tepatnya resilience, the art of the bounce back, yang secara harfiah kalau diterjemahkan itu adalah seni untuk bangkit kembali. Nah, apa sih resiliensi itu? Jadi, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami situasi yang sulit. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, pasti memberi banyak tekanan yang tidak terduga bagi kita semua, bahkan ada kondisi di mana saat semuanya itu serba tidak pasti. Nah, hal tersebut kemudian akan dikaji secara ilmu psikologi, dan dari segi kekristenan, nanti kita akan sama-sama belajar dan memahami bagaimana resiliensi dilihat dari sudut pandang agama Kristen. Lalu, apa sih pentingnya resiliensi dalam kehidupan iman Kristen, dan bagaimana cara menjadi seorang Kristen yang resilience? Gitu teman-teman. Jadi, nanti kita bakal banyak bahas ya mengenai tema ini ke dalam 2 sesi. Nah, sesi pertama itu terkait resiliensi menurut ilmu psikologi akan dibawakan oleh Ibu Dian Veronica Sakti Kaluti atau yang biasa disebut Bu Vio selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Undip. Dan untuk sesi kedua, nanti terkait resiliensi dikaji dari segi kekristenan akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Prasetya yang merupakan seorang alumni dari Psikologi Undip juga.
Jadi teman-teman, temanya itu keren dan benar-benar relate ya dengan keadaan kita saat ini, khususnya sebagai seorang mahasiswa yang kemungkinan banyak nih disibukkan sama hal-hal terkait akademik, organisasi, atau bahkan kepanitiaan baik dalam maupun luar kampus kayak gitu. Terus untuk waktu pelaksanaannya itu akan diadakan hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10 sampai 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena masih kondisi daring, jadi kita akan melaksanakan webinarnya via Zoom meeting. Boleh di next. Mohon maaf, ada sedikit distraksi. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang bisa dilihat juga ya di layar, udah ada link pendaftaran kita. Aku mohon izin untuk drop di meeting chat ya, kakak-kakak dan teman-teman. Oke, udah aku kirim di meeting chat, dan boleh banget nih untuk teman-teman langsung didaftarkan dirinya, dan nanti kita bisa sama-sama tahu bagaimana cara menerapkan resiliensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir nih teman-teman, bagi yang akan mengikuti webinar ini, akan dikasih semacam penghargaan atas partisipasi dan kesediaannya untuk ikut serta dalam menghadiri PCW nanti dari awal sampai akhir kegiatan berupa pemberian e-sertifikat. Dan kegiatan ini sama sekali nggak ada memungut biaya apa-apa ya. Jadi semua serba free. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa kami sampaikan. Harapannya teman-teman PMK-FH banyak nih yang bisa tergerak hatinya untuk segera daftar di kegiatan kita. Dan jangan lupa untuk ngajak teman-teman yang lain. Kayak gitu. Oke, dari Dian apakah ada tambahan? Udah gitu aja, Kak. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk PMK-FH dan sukses terus untuk setiap program-program kerjanya. Shalom, Tuhan memberkati. Aku kembalikan ke Kak Bella. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak PMK Psikologi atas pengumumannya. Selanjutnya, kita akan memasuki doa syafaat yang akan kembali dipimpin oleh Pak Adi. Kepada Pak Adi, aku persilakan dengan kasih untuk menutupnya dengan doa syafaat. Oke. Ya, mari teman-teman kita bersama berdoa. Bersyukur untuk siang hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau Tuhan ada bersama dengan kami sehingga dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami merasa terberkati. Bapak, saat ini kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang bersama dengan bangsa-bangsa dan juga negara-negara yang lain terus berjuang untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Mohon Tuhan yang memberkati, yang menyucikan segala usaha pemerintah-pemerintah di bangsa dan negara ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami pun sebagai masyarakat juga boleh merasakan damai sejahtera oleh karena apa yang diusahakan oleh pemerintah kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan kesehatan kami semua dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan oleh karena kuat dan kemampuan kami, tetapi kami percaya bahwa kesehatan kami pun itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga mari Tuhan Kau berkarya di dalam kehidupan kami untuk memberikan kesehatan kepada kami. Teringat akan saudara-saudara kami, teringat akan keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik yang dekat dengan kami ataupun keluarga kami yang berada di luar kota, yang berada luar pulau, jauh dari kami. Hari Engkau yang akan memberkati orang tua kami, memberkati kakak, adik, saudara-saudara kami di sana, sehingga mereka juga tetap sehat, mereka juga dapat beraktivitas seperti biasa oleh karena pertolongan dari Tuhan saja. Selalu berikan kebahagiaan, selalu berikan damai dan sukacita di dalam hati keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh selalu memberikan ungkapan syukurnya kepada Tuhan oleh karena damai sejahtera yang dirasakan di dalam kehidupan mereka.
Sungguh kami menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami yang menjalani pendidikan di sini. Kami yang sedang berkuliah, mari Engkau berikan kami semangat untuk belajar, Engkau berikan jalan yang terbaik untuk studi kami, sehingga kami boleh meraih apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan di dalam kehidupan kami. Kami yang saat ini sedang skripsi, mari Tuhan Engkau tolong kami juga, berikan kemudahan di dalam kami mengerjakan skripsi kami, sehingga kami boleh segera menyelesaikannya dan kami juga dapat segera lulus dan kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan melalui perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terkhusus pula siang hari ini kami menyerahkan PMK FH Undip 2021. Tuhan, Engkau yang menyatukan kami dalam PMK ini, maka kami juga percaya Engkau hadir di tengah-tengah PMK kami ini, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kerohanian kami dengan baik. Pengurus yang telah Engkau pilih sendiri untuk mengurus PMK FH Undip ini, kiranya Engkau berikan kemampuan yang terbaik, sehingga di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan oleh karena protokol kesehatan ini, teman-teman pengurus juga dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui setiap usaha yang dilakukan di dalam kebersamaan kami. Apa yang dibutuhkan oleh PMK FH, kiranya Engkau sendiri yang akan mencukupkan sehingga kami semua boleh menjalani PMK ini dengan baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terkhusus pula kami berdoa untuk ulang tahun PMK FH ke-38. Mari Bapa, Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami. Kalau kami boleh berjalan 38 tahun oleh karena penyertaan Tuhan, maka kami juga semakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus di hari-hari ke depan, Tuhan pasti akan lebih memberkati PMK FH ini, sehingga PMK FH ini bukan hanya berguna bagi kami sendiri sebagai mahasiswa di sini, tetapi PMK FH juga dapat berguna dan memberkati banyak orang melalui sikap hidup kami, memberkati banyak orang dengan cara-cara yang terbaik yang Engkau mampukan kami untuk melakukannya. Bapa di dalam surga, biarlah kami dapat memantulkan sinar kemuliaan-Mu bagi banyak orang dan banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kami di PMK FH ini. Kami menyerahkan ulang tahun PMK FH ini dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Ya Yesus, inilah yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syafaat kami kepadamu. Dan saat ini kami akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami hari ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita oleh karena pertolongan Tuhan saja. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah berada di penghujung kebaktian Jumat kita pada siang hari ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi yang telah membawakan firman yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga kepada kakak, abang, dan pengurus yang telah hadir pada keju hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kebaktian Jumat kita pada minggu berikutnya ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya.